Oke, selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai distribusi normal dan skor standar. Banyak hal yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimanakah caranya agar menormalisasikan skor. Jadi agar skor itu terstandar begitu. Setelah itu kita juga akan membaca mengenai tabel distribusi normal menggunakan tabel Z yang sudah ada pada lampiran di belajar. Oke, sekarang kita akan membahas PPT berikut ini. Apa yang kita dapat lihat dalam slide ini? Ini merupakan suatu kurva ya. Bentuknya ada yang berupa diagram garis dan ada yang berupa diagram batang. Nah, kurva-kurva ini bentuknya seperti apa? Ya benar, jadi kurva ini menggambarkan contoh dari kurva normal. Masih ingat pertemuan yang terakhir sebelum kita online? Ketika membahas min, median, dan modus, kurva dikatakan normal jika rata-ratanya, nilai median, dan nilai modusnya sama. Kemudian setelah ini, pernah kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ini distribusi apa? Positif gitu ya. Yang ini negatif. Selanjutnya, contoh dari kasus. Baik kelas A maupun kelas B, ini keduanya terdistribusi normal ya. Dari kurvanya kita lihat bahwa kedua kurva saling berdistribusi normal. Nah, menurut kalian, ketika mencermati kelas A dan kelas B, lebih landai yang mana? Dan lebih tajam yang mana? Lebih tumpul yang mana? Lebih tajam yang mana? Oke, bisa kalian bandingkan. Nah, sekarang kenapa kita harus belajar mengenai kurva normal? Ternyata God love the normal curve, gitu ya. Jadi, diharapkan pada pengukuran dalam penelitian, itu diharapkan mendekati distribusi normal datanya. Kemudian, contoh yang lain ada waktu reaksi anak 10 tahun. Jadi ketika kita mengumpulkan data waktu reaksi anak, ternyata apa? Datanya itu berdistribusi normal, mendekati kurva normal, di mana rata-rata min dan mediannya sama. Kemudian ukuran sayap kupu, kemudian berat suatu varietas tanaman, dan sebagainya. Bahkan skor IQ secara empiris pun hampir normal sempurna, yaitu di antara 70 dan 130. Nah, ini ciri-ciri distribusi normal ya, simetris, di mana kanan dan kiri, kalau kita cerminkan terhadap sumbu simetri itu maka akan sama. Frekuensinya sama, di mana min sama dengan median sama dengan modus. Dia akan continue, jadi tidak terputus-putus. Garisnya itu merupakan garis yang saling terhubung, berkesinambungan begitu. Kemudian unimodal, apa itu? Modusnya hanya satu. Kemudian memenuhi persamaan ini tidak perlu kalian pahami, cukup kalian tahu saja. Nah, kegunaannya ternyata normal tidaknya data itu nanti akan menentukan statistik yang akan digunakan. Jadi ketika data normal, maka kita akan menggunakan rumus tertentu. Demikian juga ketika datanya tidak normal, maka rumus yang akan kita gunakan dalam mengolah data itu nanti akan berbeda. Jadi normal tidak data ini nanti mempengaruhi teknik statistik yang akan digunakan dalam menguji hipotesis gitu ya. Kemudian normalitas itu juga menjadi asumsi dalam suatu penelitian. Jika datanya tidak normal, maka tidak bisa menggunakan teknik analisis data parametris. Jadi ada namanya statistik parametris dan non-parametris. Nah, untuk statistik parametris itu sendiri harus diasumsikan bahwa datanya berdistribusi normal. Nah, itu jenis statistika. Nah, normalitas itu posisinya ada pada statistik inferensia atau induktif. Jadi untuk menarik kesimpulan, itu nanti harus diketahui dulu bahwa normal atau tidaknya suatu data.
Jika datanya normal, maka kita menggunakan data tertentu, rumus data tertentu, sedangkan ketika tidak normal, maka rumus yang kita gunakan pun akan berbeda, begitu. Oke, kita kembali lagi ke kasus A dan B, lama belajar. Ini hanya untuk teoritis saja karakteristik kurva normal. Jadi dari dua kurva tadi terlihat bahwa siswa yang berada di atas dan di bawah rata-rata itu sama. Kita lihat frekuensi sebelumnya. Kelas A maupun kelas B, itu kan frekuensinya sama ya. Jika kita tarik sumbu simetri, maka sumbu simetrinya akan terletak pada lama jam belajar pada angka 14 jam. Nah, frekuensi antara sebelum dan sudah rata-rata ini kan sama banyak. 12 dan 16 itu frekuensinya sama. Demikian juga sampai angka 6 pada kelas B dan 22 pada kelas B, atau ketika lama 4 jam sama 24 jam pada kelas A itu frekuensinya sama. Berarti ini menandakan bahwa kedua kurva itu normal. Nah, karena normal berarti luasan di bawah kurva setelah dan sebelum sumbu simetri, di mana sumbu simetri ini bisa merupakan apa? Rata-ratanya, bisa merupakan modus, bisa merupakan median, karena rata-rata sama dengan min, sama dengan modus, sama dengan mediannya untuk kurva normal. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa di sini letak ini merupakan nilai rata-ratanya, yang merupakan sumbu simetri. Kemudian ini rata-rata dikurangi simpangan baku atau standar deviasi. Ingat deviasi kemarin apa? Jarak antara nilai tertentu terhadap rata-rata. Jadi ini rata-rata dikurangi 1 standar deviasi. Yang ini rata-rata dikurangi 2 standar deviasi. Yang ini 3. Demikian juga ketika setelah rata-rata. Ini maka rata-rata ditambah standar deviasi. Ini titik ini rata-rata ditambah 2 standar deviasi, ini rata-rata ditambah 3 standar deviasi. Nah, luas ini, yang biru, baik itu sebelum sama dengan sesudah itu sama. Yang merah juga sama, demikian juga yang kuning. Jadi nanti kita akan mempelajari berapakah luasan di bawah kurva ini. Tujuannya apa? Ternyata luas kurva di sini nanti menunjukkan peluang. Ingat peluang? Dengan kata lain, nanti merupakan frekuensi relatifnya. Dari sini kita bisa menentukan frekuensi relatifnya. Kemudian dari titik-titik ini, itu kita bisa menentukan nilai terstandar. Jadi di sini kita bisa menentukan nilai terstandar. Sedangkan ini luasan kurva ini kita bisa menentukan frekuensinya berapa. Tujuan kita hari ini itu. Oke, yang pertama kita akan menentukan nilai Z. Z itu apa? Z itu ternyata merupakan nilai normal atau skor standar. Nilainya merupakan rata-rata dikurangi dengan mu dibagi apa ini? Sigma. Sigma itu apa? Simpangan baku atau standar deviasi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini merupakan sebuah simetri. 0 berarti dari mana? Ingat, di sini merupakan titik rata-rata, ya kan? Rata-ratanya. Mu-nya. Jadi, ketika kita memasukkan ke rumus ini, XI dikurangi mu dibagi sigma. Berapapun sigmanya, nanti mesti Z-nya 0. Kenapa? Karena nilai di sini itu kan sama dengan rata-rata. Oke? Sedangkan nilai di sini merupakan apa? XI min mu per sigma. Jadi ini negatif 1, ini negatif 2, ini negatif 3. Ini nilai Z. Jadi kalau negatif, itu nilai itu ada di bawah rata-rata, sedangkan positif, maka nilai itu ada di atas rata-rata. Kalau nilai itu sama dengan rata-rata, maka Z-nya 0. Kenapa? Nilai dikurangi rata-rata sama dengan 0. Karena apa? Nilai itu sama dengan nilai rata-rata di sini. Paham? Jadi, nilai di sumbu mendatar itu menggambarkan skor standar.
Negatif jika nilai tersebut di bawah rata-rata, positif jika dia di atas rata-rata. Ingat ya, rumusnya apa tadi? Z sama dengan XI, nilai itu, nilai yang akan dicari standarnya, XI dikurangi mu dibagi sigma. Mu itu merupakan rata-rata populasi. Sigma merupakan simpangan baku. Ini merupakan bantuan jika Z-nya belum diketahui. Contoh soalnya begini. Ada 200 mahasiswa, nilai rata-ratanya 6. Simpangan bakunya 2. Berapa skor standarnya jika mempunyai nilai 8? Bisa ya, langsung dimasukkan ke rumus, yaitu apa? 8 dikurangi 6 dibagi 2. Jadi Z-nya langsung bisa ketemu hasilnya. Berapa itu? Berapa? Hasilnya 1. Berarti nilai itu Z-nya 1. Artinya di atas rata-rata. Sekarang pertanyaan kedua. Berapa persen yang mempunyai skor tidak melebihi 8? Berarti apa artinya di sini? Berarti kita mencari berapakah luas daerah di bawah kurva Z di mana sumbu mendatarnya itu apa? Kurang dari Z sama dengan 1. Begitu ya artinya. Jadi berapa persen yang mempunyai skor tidak melebihi 8 itu artinya apa? Kita mencari berapakah luas di bawah kurva yang X-nya itu kurang dari sama dengan 1. Jadi batas X-nya adalah 1. Itu. Jadi untuk menjawab kita akan mencermati cara membaca tabel menggunakan Z. Gitu ya. Oke, kalian bisa memperhatikan tabel Z. Tabel Z itu merupakan tabel dari probabilitas kumulatif normal standar. Nah, ingat, tabel Z itu menggambarkan luasan di sebelah apa? Kiri dari nilai Z. Jadi kalau tadi yang ditanya adalah berapa probabilitas yang kurang dari nilai 8. Berarti tadi apa? Kurang dari Z-nya 1. Berapa? Kita langsung mencari dari tabel Z. Yang dibaca dahulu adalah Z yang bagian ke bawah. Tadi ketemu Z-nya berapa? 1 ya. Berarti 1 itu diperoleh dari 1,00. Jadi ini 2 digit pertama mendatar ke bawah dulu, setelah itu baru yang mendatar. Jadi kalau 1,00 berarti di sini, di mana? Di sini 1,00. Jadi ini adalah luas di bawah kurva Z sama dengan 1. Oke, begitu ya. Contoh lain. Misalnya kita ingin mencari P atau peluang atau sama dengan apa tadi? Frekuensi relatif di bawah Z kurang dari sama dengan 0,81. Berarti 2 digit pertama berapa? 0,8. Kita cari vertikalnya 0,8 ini. Dan digit ketiganya apa? 0,01 kan? Ini berarti nilai P-nya berapa? 0,791. Apakah ada pertanyaan? Ingat, yang dicari adalah yang kurang dari sama dengan Z. Jadi kalau kita ingin menentukan misalnya, berapakah frekuensi yang lebih dari sama dengan Z 0,81. Berarti apa? Berarti kan yang tidak diarsir ini, caranya bagaimana? Kita harus ingat bahwa luas keseluruhan kurva itu kan sama saja merupakan peluang. Nilai peluang kejadian itu berapa? Paling besar 1. Jadi luas di bawah kurva ini semuanya 1. Sehingga untuk mencari yang tidak diarsir di sini berarti 1 dikurangi yang diarsir. Apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada ya. Oke. Ini yang perlu kalian ingat, daerah kurva selalu menunjukkan daerah yang kurang dari
atau kurang dari sama dengan ZI atau XI. Bisa kalian coba di sini dengan cara yang sudah Ibu utarakan tadi. Kemudian ini contoh-contohnya. Oke. Nah, ini contoh kegunaan. Misalnya, kita ingin mencari posisi nomor 2 ini ya, membandingkan skor dari nilai mata kuliah yang berbeda penilaiannya. Misalnya, statistika, itu rata kalian, nilai kalian 65. Biopsikologi 75, bahasa Indonesia 85. Apakah nilai bahasa Indonesia selalu yang paling tinggi? Belum tentu, kita lihat rata-rata dan standar deviasinya, S-nya. Setelah itu, kita mencari skor terstandar. Jadi, agar ini sama, maka kita harus mengubahnya menjadi skor standar, yaitu apa? Z. Nah, nilai Z yang paling tinggi, itulah yang paling bagus nilainya. Oke, bisa dipahami? Kalau tidak, kalau bisa, kita akan lanjutkan diskusi ini dalam chat ya. Oke, begitu, sekian, dan terima kasih.